Selamat datang di channel Story Moveku, tempat di mana cerita bergerak, mengalir, dan menghidupkan imajinasi. Bersiaplah untuk kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ayo bergerak bersama cerita. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. 38. Pagi, siang, malam, hajar terus. Klik. Arini menyalakan lampu ruangan itu. Ia semakin yakin bau yang diciumnya saat ini adalah bau dari asap rokok. Namun, entah siapa yang merokok di sana. Apakah Marcel ada di rumah? Lalu, kalau Marcel ada di ruangan itu, kenapa harus mematikan lampu? Arini melangkah dengan perlahan, mendekat ke arah sofa yang menghadap langsung pada televisi. Kepulan asap rokok itu semakin terlihat. Ia yakin orang yang sedang merokok sedang duduk di atas sofa yang membelakanginya. Kedua mata wanita itu membulat ketika melihat seorang pemuda sedang membaringkan tubuhnya di atas sofa sambil menghisap sebatang rokok. Namun, rokok itu bukanlah yang pertama kali dihisapnya. Terlihat, ada beberapa puntung rokok yang sudah dibakar dan tinggal sedikit. Puntung rokok itu berserakan di atas lantai. Bahkan, bubuk sisa-sisa dari rokok itu mengotori sofa dan lantai ruangan tersebut. Astaga, Sky! Sejak kapan kamu merokok? Serga Arini yang benar-benar merasa terkejut ketika melihat keadaan putranya. Bahkan wajah dan rambut pemuda itu terlihat kucel. Mama sudah pulang. Bagaimana? Mah, perjalanannya menyenangkan? Tanya Sky dengan santai sambil merubah posisinya menjadi duduk. Sky, sejak kapan kamu merokok? Mama tidak suka melihat kamu merokok. Buang benda itu. Bentak Arini dengan sorot mata menajam. Sky tersenyum miring dan melirik sinis ke arah sang ibu. Kalau Mama tidak suka, tinggalkan Sky. Ucap pemuda itu santai. Seraya bangkit dan berdiri tepat di hadapan sang ibu. Arini menatap wajah Sky. Ia sangat merindukan putranya. Bahkan, ia baru sadar kalau tinggi tubuh Sky sudah melewati dirinya. Sky tumbuh menjadi pemuda yang tampan dengan tubuh ideal untuk laki-laki seusianya. Sky, buang benda itu dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Bentak Arini dengan geram. Padahal, semenjak Sky masuk SMA, ia sudah mewanti-wanti putranya agar tidak merokok. Namun, hal buruk itu malah terjadi sekarang. Buang? Sebentar. Sky menghisap dalam-dalam sebatang rokok itu yang membuat Arini semakin jeram. Fiuh! Sky menghembuskan asap rokok yang dihisapnya tepat di hadapan sang ibu dan membuat pandangan Arini terhalang kabut dari asap rokok itu. Sky, kamu berani melawan Mama? Bentak Arini dengan suara yang semakin menggelegar, memenuhi seisi rumah mewah tersebut. Ada apa ini? Oh, kamu sudah pulang. Pantas saja di rumah ini tiba-tiba ada petir. Celetuk seseorang yang berjalan ke ruangan itu. Seketika Arini dan Sky menoleh ke arah Marcel yang berjalan dengan santai ke arahnya. Kamu kemana saja, Mas? Lihat Sky. Dia sudah berani merokok. Sergah Arini dengan hati yang kembali terasa memanas ketika melihat wajah suaminya. Kamu yang kemana saja? Seharusnya, sebagai seorang ibu, kamu yang menjaganya. Tapi kenapa kamu malah pergi tidak jelas? Balas Marcel. Wajah pria itu kini mulai terlihat marah. Aku pergi karena ada alasan. Aku yakin, kalau kamu ada di rumah, Sky tidak akan menjadi seperti ini. Kamu pergi kemana? Oh, aku tahu, kamu pasti sudah menemui wanita itu kan? Wanita jalang? Teriak Arini dengan amarah yang semakin memuncak. Terserah aku mau pergi kemana. Kamu juga pergi dari rumah tanpa kejelasan. Marcel membuang napas kasar. Wajah pria itu kembali terlihat tenang. Aku juga pergi gara-gara kamu. Gara-gara kamu selingkuh. Kamu jahat. Kamu sudah berani bermain di belakangku. Pokoknya, aku gak mau lagi hidup sama kamu. Aku minta cerai. Teriak Arini yang semakin membabi buta. Diam. Bentak Sky yang seketika membuat bibir Arini dan Marcel mengatuk. Sepasang suami istri itu menatap ke arah putra mereka yang dilanda amarah. Jika kalian kembali ke rumah ini hanya untuk bertengkar, lebih baik tidak usah kembali. Aku benci Mama. Aku benci Papa. Kalian meninggalkan aku sendiri di sini demi mengejar ego. Sekarang, kalian mau bercerai?
kehancuran apalagi yang akan kalian berikan? Lebih baik aku menghancurkan diriku sendiri. Geram Sky dengar mata memerah. Kedua tangannya mengepal sempurna. Setelah mengatakan itu, Sky setengah berlari keluar dari rumah. Sky, tunggu! Teriak Arini seraya mengejar langkah putranya. Sky segera menaiki motor gedenya, lalu menjalankan roda dua itu dengan kecepatan tinggi dan seketika menghilang dari pandangan Arini dan Marcel yang kini sudah berdiri di terasa rumah. Sky, kamu mau kemana? Teriak Arini dengan suara yang hampir habis. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Sekarang, kamu kejar Sky. Titah Arini kepada Marcel yang berdiri di sampingnya. Pria itu mengeluarkan kunci mobil dan berjalan ke arah mobil. Bibi. Teriak Arini lagi yang seketika membuat asisten rumah tangga yang bekerja di sana datang tergesa-gesa menghampirinya. Sejak kapan Sky merokok seperti itu? Tanya Arini dengan sorot mata tajam. Baru beberapa hari ini, Nyonya. Semenjak Tuan tidak ada di rumah. Jawab At itu dengan santun. Apa kamu tahu sebelumnya Mas Marcel pergi kemana? Tanya Arini lagi dengan nada pelan agar tidak terdengar oleh Marcel yang kini sedang masuk ke dalam mobilnya. Mohon maaf, Nyonya, saya tidak tahu. Arini berdecih. Wanita itu berjalan dengan cepat ke arah mobil Marcel dan masuk tanpa permisi. Arini duduk di samping Marcel yang akan segera menjalankan mobilnya. Aku ikut, ucapnya dengan tegas. Marcel tak menjawab, atau bahkan menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Pria itu segera menjalankan mobil untuk mengejar Sky yang entah sudah pergi kemana. Di mana Melody? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Arini sambil melempar tatapan selidik ke arah suaminya. Ia menatap intens pria yang sudah hidup selama lebih dari 20 tahun dengannya itu. Melody ikut bersama suaminya. Jawab Marcel dengan nada bicara yang terdengar santai. Seketika kedua bola mata Arini hampir loncat dari tempatnya. Kenyataan apalagi ini? Perasaan, dirinya pergi dari rumah belum nyampe 1 bulan. Tetapi kenapa banyak sekali kejadian yang terlewati? Apa? Suami? Kamu jangan gila, Mas. Sejak kapan Melody punya suami? Serga Arini dengan sorot mata menajam. Sejak kamu pergi. Jawab Marcel singkat. Tidak. Ini tidak mungkin. Siapa yang menikahi Melody dan siapa yang memberikannya restu? Arini menggeleng tak percaya. Gala. Melody menikah dengan Gala dan aku yang memberikan mereka restu. Marcel benar-benar terlihat santai ketika mengatakan itu. Bahkan ia seolah tak peduli dengan amarah istrinya saat ini. Kamu gila, Mas. Kamu benar-benar gila. Yuk. Arini memukul lengan suaminya. Melampiaskan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Kamu yang gila, Arini. Memangnya kenapa kalau Gala dan Melody menikah? Kamu jangan terlalu egois. Cukup pakai sifat egoismu untuk diri kamu sendiri. Jangan melampiaskannya kepada anak-anak. Mereka tidak bersalah. Hanya sikap dan pemikiran kamu saja yang mempersulit segalanya. Tutur Marcel yang membuat amarah Arini semakin meninggi. Sika, aku harus telepon Melody sekarang. Arini mengambil ponselnya dan segera membuka benda canggih itu. Ia menelpon nomor Gala yang sempat dipakai Melody untuk menghubunginya. Jangan melempar amarah apalagi kebencian kepada Melody. Asal kamu tahu, karena dialah, kamu bisa bebas. Jika Melody tidak memintaku untuk mengirim uang kepadamu, mungkin sampai sekarang kamu masih belum bisa pulang. Tutur Marcel yang membuat Arini terdiam sejenak. Tangannya yang memegang ponsel hampir terjatuh. Namun, ia sudah terlanjur menelpon nomor Melody. Bahkan panggilan telepon itu kini sudah terhubung. Halo, Mah. Mama sudah pulang. Suara Melody terdengar dari ponsel yang masih dipegangnya. Iya, halo, Mel. Syukurlah kalau Mama sudah pulang. Tapi tumben Mama nelpon aku. Tanya Melody yang membuat Arini terdiam sejenak. Begini, Sky kabur dari rumah. Sekarang Mama sama Papa sedang berusaha mencarinya. Jawab Arini yang mengalihkan pembicaraan. Ia mengingat apa yang dikatakan Marcel, jika tanpa Melody, ia tidak akan bebas. Rasanya tidak enak jika ia harus memaki-maki putrinya setelah apa yang dilakukan Melody kepadanya. Kok bisa? Memangnya kenapa Sky bisa sampai kabur?
Tanya Melody dengan nada bicara yang mulai terdengar panik. Tadi, kami sempat cekcok. Tolong kamu cari informasi dari teman-temannya Sky ya. Siapa tahu dia pergi bersama temannya. Mama tidak tahu siapa saja teman-temannya Sky. Tutur Arini yang kini terdengar lebih ramah. Iya, Mah, Melody cari sekarang. Ya sudah, nanti kalau ada kabar, langsung hubungi Mama. Setelah itu, Arini mematikan sambungan teleponnya. Wanita itu membuang napas kasar seraya menyandarkan punggung pada jok mobil. Roda 4 yang ditumpanginya terus melaju, namun mereka tidak tahu arah tujuan yang sebenarnya kemana. Bagai gambaran hubungan keduanya saat ini yang seakan kehilangan arah. Aku tahu Sky menjadi seperti ini karena dia merasa sendiri di rumah. Aku pergi. Melody pergi. Dan kamu yang seharusnya menjadi sandaran bagi Sky, malah ikut pergi mengejar belatung bersayap kupu-kupu. Tutur Arini yang membuat Marcel seketika menoleh ke arahnya. Pria itu menghentikan mobil di jalanan yang terlihat sepi. Langit sudah berubah hitam. Matahari tenggelam, berganti dengan purnama yang belum menampakkan sinarnya. Arini menatap lurus ke depan. Sorot matanya kosong dengan buliran bening yang terlihat mengenang pada kedua netranya. Jangan terlalu menyalahkan orang lain, Arini. Seharusnya, kamu melihat cermin terlebih dahulu sebelum menghancurkannya dan melempar serpihan kaca itu kepada orang lain. Tutur Marcel dengan nada dingin. Sepasang suami istri itu terdiam, membalut luka masing-masing dengan bibir mengatuk. Sementara itu, setelah mendapat kabar dari ibunya tadi, Melody langsung menelpon nomor Sky, namun sama sekali tidak diangkat oleh adiknya. Melody semakin terlihat khawatir dan tak karuan. Tadi pagi, ia sempat mengirim pesan kepada Sky untuk menanyakan kabar adiknya. Sky membalasnya dengan tenang dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Oleh karena itu, Melody merasa sangat terkejut ketika mendengar adiknya kabur dari rumah. Kenapa? Sepertinya kamu gelisah sekali. Tanya Gala seraya mendekat ke arah sang istri yang kini sedang duduk di atas tempat tidur mereka. Aku lagi khawatir. Tadi Mama nelpon. Katanya Sky kabur dari rumah. Jawab Melody dengan wajah tegang. Kok bisa? Gala ikut duduk di samping Melody. Pria itu menatap istrinya dengan dahi mengerut. Aku gak tahu. Sekarang aku mau mencari informasi tentang Sky. Mungkin teman-temannya tahu di mana keberadaan Sky, tapi aku gak punya nomor teman-temannya Sky. Oceh Melody sendiri dengan wajah cemas. Sean. Iya, siapa tahu dia bisa membantu mencari Sky. Sean kan suka nongkrong di tempat-tempat yang sering anak muda datangi. Oh iya, Kak. Apa nomor Sean masih ada di sini? Waktu itu aku pernah mengirim pesan kepada kakak menggunakan nomor Sean. Melody menoleh ke arah Gala yang seketika raut wajahnya terlihat berbeda. Perasaan Gala memanas ketika mengingat pemuda itu. Ia ingat jelas waktu Sean mengirim foto dirinya dan Melody yang sedang berenang bersama. Gak ada. Nomornya sudah kuhapus. Jawab Gala dengan wajah ketus. Sika, kenapa dihapus sih? Ya udah, aku cari akun media sosial dia aja. Melody kembali membuka akun media sosialnya dan mencari akun milik Sean. Kenapa harus sama dia? Apa tidak ada orang lain yang bisa membantu? Tanya Gala dengan nada kesal. Aku percaya Sean, Kak. Nah, ini akun dia. Melody membuka akun milik Sean. Namun, kedua matanya seketika membulat ketika melihat beberapa foto yang diunggah di akun tersebut. Melody sudah jarang membuka media sosial, oleh karena itu ia tidak tahu kalau Sean memposting foto mereka waktu berenang di pantai. Melody segera memiringkan ponselnya agar tidak terlihat oleh Gala. Bisa bahaya jika Gala sampai melihat postingan Sean. Kenapa? Kok HP-nya dimiringkan kayak gitu? Emang kamu mau ngirim pesan apa sama dia? Tanya Gala dengan tatapan penuh selidik. Melody segera masuk ke bagian pesan agar Gala tidak melihat postingan Sean. Jantungnya berdebar kencang. Ia benar-benar takut jika Gala sampai mengetahui itu. Dasar Sean. Kenapa coba harus posting foto itu? Gerutu Melody dalam benaknya. Kenapa? Tanya Gala lagi yang diliputi rasa penasaran. Enggak. Aku cuma mau meminta dia agar membantu mencari Sky. Melody segera mengetik pesan yang akan dikirim pada akun media milik Sean. Tak lama kemudian, pesan itu langsung dibalas. Mana nomor telepon kamu yang sekarang, Mel?
biar aku bisa menelpon jika ada kabar dari Sky. Gala membaca pesan yang dikirim Sean pada ponsel Melody. Pria itu segera merampas ponsel dari tangan istrinya dan mengetik sesuatu dengan cepat. Gala memberikan nomor telepon dirinya kepada Sean. Kok nomor kakak yang dikasih? Protes Melody ketika melihat Gala bukan mengirim nomor telepon yang dipegangnya. Biarin, aku tahu dia bercampur modus. Jawab Gala dengan wajah yang masih terlihat kesal. Melody membuang napas kasar. Ia tak bisa membantah. Tak lama kemudian, ponsel Gala berdering, menandakan ada pesan masuk. Pria itu segera mengambil benda canggih tersebut dan membuka pesan dari nomor baru. Ia yakin, pesan itu dari Sean. Sean, Mel, aku boleh nelpon kamu. Melody mencondongkan wajahnya ke arah Gala, ikut membaca pesan itu. Gala langsung membalasnya dengan ceper. Gala, tidak boleh. Aku cuma mau meminta bantuan. Tolong cari Sky. Kalau ada kabar, baru kamu boleh menghubungiku lagi. Melody membuka lebar-lebar kedua matanya ketika melihat pesan yang dikirim oleh Gala. Kak, kok suat banget sih balasannya? Protes wanita itu lagi yang merasa tak enak kepada Sean. Biarin, aku tahu dia itu cuma mau modus sama kamu. Awas aja kalau sampai kamu berbalas pesan lagi sama dia lewat aku media sosial. Ancam Gala dengan tatapan tajam. Siap komandan. Melody memberikan hormat kepada suaminya dengan wajah serius. Galak banget mukanya. Ucap Melody lagi ketika raut wajah Gala masih belum berubah. Aku masih kesal kalau ingat foto kalian waktu di pantai. Balas Gala dengan sorot mata yang masih menunjukkan kekesalan. Itu cuma masa lalu. Kak. Lagian, aku sama Sean cuma berenang. Gak ngapa-ngapain lagi. Jelas Melody. Berenang. Tapi tangan dia pegang bahu kamu. Gala semakin terlihat kesal. Bahkan hatinya memanas ketika mengingat itu. Udahlah, Kak. Lagian, kejadian itu udah lama. Jangan diingat-ingat terus. Tetap aja aku gak suka. Pokoknya aku ngambek. Gala membalikan punggungnya membelakangi Melody. Idih, pakai ngambek segala. Gak malu sama otot? Melody menyentuh lengan berotot Gala dengan jari telunjuknya sambil terkekeh. Gala tak membalas. Pria itu masih memunggunginya. Kak, jangan gini ya. Gak asik. Melody menarik kedua bahu Gala sampai membuat tubuh pria itu terjatuh di atas kasur. Cium dulu dong, biar kesalnya hilang. Gala menunjuk pipinya sendiri. Bener ya? Gak boleh kesal lagi? Tanya Melody. Iya, udah buruan cium dulu. Gala kembali menunjuk pipinya. Melody tersenyum ketika pikirannya terbersit sesuatu. Wanita itu langsung naik ke arah tubuh Gala yang sedang terlentang. Melody segera menyambar bibir suaminya dengan rakus. Mendapat perlakuan seperti itu, Gala bagaikan menemukan bongkahan emas yang tak akan dilewatkannya begitu saja. Pria itu memasukkan tangannya ke dalam dress Melody dan mulai bergerak nakal, menjamah setiap lekuk tubuh indah sang istri dan berlabuh pada area kesukaannya. Melody melepaskan pagutannya ketika merasakan sentuhan Gala semakin mendalam. Udah, kan tadi cuma minta cium doang. Melody turun dari atas tubuh Gala. Namun, pria itu malah langsung menidurkan tubuh Melody dan mengungkungnya agar sang istri tidak bisa bangun lagi. Enak banget. Mau pergi begitu saja setelah kamu membangunkan makan lapar. Gala tersenyum Davo dengan sorot mata yang mulai diliputi kabut gairah. Mukanya serem banget sih. Melody mengusap wajah Gala dengan telapak tangannya sendiri. Aku mau. Sayang. Bisik Gala dengan nada lembut dan terdengar sensual. Pria itu menggigit pelan daun telinga Melody dan menurunkan bibirnya pada leher jenjang sang istri. Pagi, siang, malam, hajar terus. Ucap Melody yang diiringi tawarannya. Karena kamu adalah canduku, sayang. Gala mulai memberikan rangsangan yang membuat sang istri semakin terbuai. Cobalah. Dijamin pikiranmu akan tenang. Ucap seorang pria seraya menyodorkan segelas alkohol ke hadapan Sky. Musik DJ seakan menggema di ruangan yang hanya disinari oleh lampu kelap-kelip itu. Apa aku tidak akan pusing? Tanyanya dengan wajah yang masih terlihat bingung. Tidak akan. Aku pastikan setelah meminum ini, kamu akan merasa lebih bebas. Pikiran kacaumu akan hilang.
Kita minum bersama. Pria itu mengangkat segelas alkohol ke hadapan pemuda di hadapannya. Sky mengambil gelas kecil tadi dengan perlahan. Jangan terlalu bebani pikiranmu dengan masalah. Dunia ini tempat bersenang-senang. Lihatlah. Di sana ada banyak wanita cantik. Kamu tertarik? Pria itu mengangkat alisnya sebelah dengan bibir yang tersenyum Davol. Iya, Kak Sean. Balas Sky dengan bibir yang tersenyum tipis. Sky mengangkat gelas berisi alkohol tersebut dan siap untuk meminumnya. Ke-39, tidak akan bisa tidur tanpa dekapan. Sky mulai mendekatkan gelas kecil berisi alkohol itu kepada bibirnya. Sorot mata Sean seolah mengamati setiap pergeseran tangan Sky yang sebentar lagi bersiap meneguk alkohol tersebut. Ayo minum. Tidak perlu ragu lagi. Setelah ini aku jamin pikiran kamu akan lebih tenang. Ikuti aku. Sean menempelkan gelas berisi alkohol itu dan segera meneguknya tanpa ragu. Sky semakin yakin, pemuda itu menyeringai tipis dengan sorot mata sengit. Ia mengikuti apa yang Sean lakukan. Sky menyeruput alkohol itu dengan perlahan. Dahinya mengerut ketika merasakan rasa dari minuman tersebut. Baru kali ini ia meminum alkohol, sehingga rasanya cukup aneh. Hahaha, tidak usah ragu. Ayo habiskan semuanya. Lihat, punyaku saja sudah habis. Sean menunjukkan gelas pada genggamannya yang susah kosong. Sky kembali mendekatkan gelas tadi pada bibirnya dan meneguk alkohol itu sekaligus sampai tandas. Hebat! Sean bertepuk tangan sambil tersenyum lebar. Lagi. Tawar Sean seraya mengangkat sebotol anggur merah. Sky hanya mengangguk dengan sorot mata yang mulai terlihat berbeda. Sean kembali menuangkan alkohol itu pada gelas yang masih dipegang Sky. Lagi-lagi pemuda itu meneguknya dengan cepat. Minimal 3 gelas. Kamu baru merasakan dunia ini benar-benar hidup. Ucap Sean seraya menuangkan lagi anggur merah tersebut ke dalam gelas Sky. Pemuda itu segera meneguknya lagi tanpa ragu. Sky mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sebelumnya, ia tidak pernah meminum alkohol, sehingga 3 gelas saja sudah cukup membuat kepalanya pusing. Pandangannya tidak jelas. Bahkan perasaannya entah di mana. Sky mengamati sekitar, pemuda itu tersenyum tipis ketika melihat seorang gadis berpakaian seksi sedang bergoyang dengan lincah. Gadis itu terlihat seusia Melody. Namun postur tubuhnya terlihat lebih kecil dari Melody, sehingga membuat ia terlihat muda dari usianya. Kamu tertarik? Dia namanya Freya, teman kuliahku. Aku bisa mengenalkanmu padanya. Ucap Sean yang seolah mengerti arti dari tatapan Sky. Ah, tidak. Aku malu jika harus berkenalan dengan wanita. Jawab Sky pelan. Pemuda itu sebenarnya pemalu, apalagi jika menyangkut wanita. Selain cuek, Sky juga terbilang sangat dingin kepada wanita. Bahkan, ia seringkali mengabaikan wanita yang menyukainya di sekolah. Tidak usah malu, dia anaknya baik dan santai kok. Biar aku panggilkan. Sky akan mencegah. Namun sayangnya Sean sudah bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah gadis bernama Freya yang sedang asik berjoget, mengikuti alunan musik DJ. Sky memegangi kepalanya yang semakin terasa berat. Namun, ia tetap menguatkan diri agar tidak terjatuh. Sean kembali pada meja yang ditempati Sky. Pria itu datang bersama dengan gadis yang mengenakan celana sebatas paha, serta baju ketat berbentuk tank top. Hai! Kenalin, gue Freya, teman kuliahnya Sean. Gadis cantik itu mengulurkan tangannya ke hadapan Sky dengan bibir tipis yang mengembangkan senyum. Sky terdiam sejenak. Bahkan tanpa ia mengajak berkenalan terlebih dahulu, gadis itu sudah mengulurkan tangan ke hadapannya. Gue Sky. Balas pemuda itu dengan nada dingin. Seraya menerima uluran tangan Freya. Wow, it's so cool. Gue suka nama lo. Ujar Freya seraya menarik kursi dan duduk di samping Sky tanpa permisi. Sky terlihat grogi. Jujur saja ia sangat jarang dekat dengan wanita. Sudah minum berapa gelas? Tanya Freya santai. Gadis itu menopang dagu pada tangan kirinya dan menatap ke arah Sky yang mulai terlihat salah tingkah. Walaupun kini ia sedang mabuk, tetapi Sky masih dapat melihat dengan jelas wajah cantik di sampingnya. 3. Jawabnya singkat. Oh, baru 3. Bagaimana kalau aku tambah 1 lagi? Kamu cukup diam dan meneguknya. Freya menuangkan alkohol ke dalam gelas di hadapan Sky,
Gadis itu mengangkat gelas tadi dan mendekatkan pada bibir seksi Sky. Minumlah. Ini tidak bahaya kok. Bahkan, aku pernah sampai minum 2 botol. Tapi buktinya aku masih hidup. Freya tertawa renyah. Sky merasa tertantang dan segera meneguk segelas anggur merah yang diberikan Freya tadi. Wow, it's so good. Freya kembali tertawa. Sky semakin merasa pusing. Ia memegangi kepalanya sendiri. Sean yang melihat itu tersenyum miring dan segera membuka ponselnya. Sekarang, ayo joget bersamaku. Freya memegang tangan Sky dan membantu pemuda itu untuk berdiri. Kepalaku pusing sekali. Gumam Sky dengan bibir meringis. Tenang saja, aku akan membantumu. Freya merangkulkan tangan Sky pada bahunya. Namun, Sky yang sudah mabuk berat tak dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Bruk! Sky kembali menjatuhkan diri ke atas kursi. Namun, ia tidak jatuh sendiri. Freya yang juga kehilangan keseimbangan ikut terjatuh. Sean segera mengarahkan kamera ponselnya pada Sky dan Freya. Pria itu mengambil potret mereka secara diam-diam. Ah, kepalaku pusing sekali. Gumam Sky lagi dengan kesadaran yang hampir tak tersisa. Freya, sepertinya Sky sudah mabuk berat. Gue harus membawanya pulang sekarang. Ucap Sean seraya mendekat ke arah Sky yang sudah terlihat tak berdaya. Pemuda itu merebahkan kepalanya di atas meja dengan sorot mata yang terlihat sayu. Bahkan hampir terpejam. Oke, gue suka dia. Tar bawa dia ketemu gue lagi. Ucap Freya dengan bibir tersenyum manis. Sean hanya mengacungkan jempolnya ke arah gadis itu. Sky, kita pulang sekarang. Ajak Sean seraya membantu Sky berdiri. Kamu ikut bersamaku saja. Motor kamu akan dibawa oleh Arta. Sean menyebut nama sahabatnya yang juga ada di tempat itu. Sky yang hampir sudah tak sadar, hanya menurut. Pemuda itu mengikuti Sean yang membantunya melangkah keluar dari tempat tersebut. Sean membawa Sky ke dalam mobilnya. Ia mendudukan pemuda itu di kursi sebelah yang ia tempati. Lagi-lagi, Sean membuka ponsel mengambil foto Sky secara diam-diam. Sean tersenyum miring, lalu mengirim pesan yang berisi foto tersebut pada sebuah nomor. Saan, Mel, aku sudah menemukan Sky. Dia ada di klub bersama teman-temannya. Sekarang, aku akan mengantar adikmu pulang. Sean mengirim pesan itu yang diiringi beberapa foto Sky yang sedang mabuk dan berada di dalam mobilnya. Kak, kepalaku pusing sekali. Motorku di mana? Tanya Sky dengan sorot mata sayu. Bahkan, penglihatannya sudah tak jelas. Aku akan mengantarmu pulang. Motormu akan dibawa oleh Arta. Mana kuncinya? Kalau kamu membawa motor sendiri, bisa bahaya. Sean merogoh saku jaket yang dikenakan Sky dan mengambil kunci motor pemuda itu. Arta, nih kuncinya. Ikuti mobil gue. Titah Sean. Seraya melemparkan kunci lewat jendela mobil kepada seorang pemuda yang berdiri tak jauh dari sana. Sementara itu, Melody masih belum bisa tidur. Ia terus-menerus kepikiran Sky, karena sedari tadi Sean belum memberi kabar lagi. Dering ponsel Galah membuat kedua matanya yang hampir terpejam kembali terbuka lebar. Ia segera menoleh ke arah Galah yang duduk di sampingnya sambil menatap layar laptop yang berada di atas pangkuannya. Galah menyuruh Melody untuk tidur terlebih dahulu, sementara dirinya akan melanjutkan pekerjaan. Kak, itu pesan dari Sean bukan? Aku harap Sean segera memberi kabar tentang Sky. Ucap Melody seraya menengadahkan kepala, melihat wajah suaminya yang masih terlihat serius menatap layar pipi di hadapannya. Coba kamu periksa saja. Aku sedang nanggung. Balas Galah yang tidak mengalihkan tatapannya sedikit pun dari layar laptop. Melody segera mengambil ponsel Galah dan membuka sebuah pesan yang benar saja dikirim oleh nomor Sean. Meskipun nomor pria itu tidak disimpan pada ponsel Galah, namun Melody masih dapat mengenali dengan jelas kalau nomor tersebut adalah nomor HP Sean. Kak, ada pesan dari Sean. Ucap Melody dengan mata berbinar. Wanita itu segera membuka pesan tadi yang membuat kedua matanya membulat sempurna. Astaga, Sky! Pekik Melody dengan perasaan khawatir dan kesal bercampur aduk. Ketika melihat Sky berada di atas kursi bersama seorang perempuan yang tidak terlihat jelas wajahnya. Mata Melody tertuju ke arah botol minuman beralkohol yang berada pada meja di hadapan Sky. Ia yakin kalau adiknya sedang mabuk berat. Sky,
Kenapa kamu begini? Gumam Melody dengan mata memanas. Jika saja adiknya ada di kota yang sama dengan dirinya, pasti Melody sudah menghampiri Sky. Wanita itu melihat sebuah foto lagi yang tadi dikirim oleh Sean. Ia melihat Sky sudah berada di dalam mobil Sean dengan keadaan mabuk berat. Fiuh, syukurlah, Sean membawa Sky pulang. Gumamnya lagi sambil membuang napas lega. Gala yang merasa penasaran, segera menutup laptop setelah semua pekerjaannya selesai. Ada apa? Tanya Gala seraya mendekat ke arah Melody yang kini telah merubah posisinya menjadi duduk. Kak, Sean sudah menemukan Sky. Dia mabuk bersama seorang perempuan. Tapi, untungnya Sean langsung membawa Sky pulang. Jelas Melody yang masih terlihat kacau ketika mengetahui adiknya sampai mabuk berat. Coba aku lihat. Gala mengambil ponsel yang dipegang Melody dan segera melihat foto yang dikirim oleh Sean. Pria itu menautkan kedua alisnya, seolah sedang menyelidiki. Kenapa Sky bisa ada di tempat ini? Tanya Gala masih dengan mata yang memperhatikan foto tersebut. Katanya, Sky datang ke sana sama teman-temannya. Untung Sean bisa menemukan Sky. Ucap Melody lagi yang benar-benar merasa lega, karena Sean seolah menyelamat adiknya. Kamu yakin Sky datang ke sini bersama teman-temannya? Apa kamu tahu teman-teman Sky suka datang ke tempat seperti ini? Kini Gala mengalihkan tatapannya ke arah wajah Melody. Aku tidak tahu, Kak. Aku juga tidak kenal sama teman-teman Sky. Karena dia tidak pernah membawa teman-temannya ke rumah. Tapi, aku yakin baru kali ini Sky datang ke klub. Anak seusia Sky, aku yakin mereka tidak akan masuk begitu saja ke tempat seperti ini, tanpa ada yang membawanya. Tutur Gala lagi dengan wajah serius. Maksud kakak apa? Mungkin saja Sky dibawa oleh teman-temannya ke tempat seperti ini. Balas Melody. Tidak. Aku rasa bukan seperti itu. Coba kamu pikir saja. Kenapa tiba-tiba Sean ada di tempat itu dan menemukan Sky? Gala menatap intens wajah Melody. Ya karena aku memintanya untuk mencari Sky. Jawab Melody yang mulai tak suka dengan pertanyaan Gala. Bukan. Sean tidak akan datang ke klub hanya untuk mencari Sky, jika sebelumnya ia tidak pernah datang ke sana. Aku berpikir, kalau Sean lah yang membawa Sky ke sana. Tutur Gala lagi yang membuat Melody seketika melempar tatapan tak suka ke arah suaminya. Kok kakak Jetty nuduh Sean sih? Dia udah bantu aku buat mencari Sky dan dia juga mau mengantar Sky pulang. Kenapa kakak malah berpikiran seperti itu? Kesal Melody. Ini menurut analisaku, Mel. Karena tidak mungkin tiba-tiba Sean datang ke klub untuk mencari Sky. Padahal, sebelumnya Sky belum pernah datang ke tempat itu. Aku yakin, kalau Sean sering datang ke klub dan sekarang ia sendiri yang membawa Sky ke sana. Jelas Gala yang semakin yakin kalau Sean lah yang berada di balik semua ini. Gak mungkin Sean seperti itu. Aku tahu dia itu orang baik. Mungkin, Sean memang sering datang ke klub. Tapi aku tidak percaya kalau Sean yang membawa Sky ke sana. Elak Melody lagi yang mulai mengetik sesuatu pada ponsel Gala. Ia akan mengirim pesan balasan untuk Sean. Melody, syukurlah kamu menemukan Sky. Terima kasih banyak, Sean. Melody segera mengirim pesan tersebut kepada nomor Sean. Tidak perlu berterima kasih. Aku yakin dialah pelaku yang sebenarnya. Ucap Gala ketika membaca pesan yang dikirimkan Melody untuk Sean. Kakak jangan berburuk sangka. Sudah untung Sean menemukan Sky dan mau mengantarnya pulang. Kesal Melody. Mel, kamu jangan gampang percaya sama orang lain. Aku yakin Sean cuma mencari kesempatan supaya kamu percaya sama dia. Elak Gala lagi yang juga ikut merasa kesal. Ia tahu kalau Sean bukanlah orang baik-baik. Semenjak pria itu mengirim foto Melody padanya. Kok kakak Jetty ngeselin gini sih? Udah akhir. Aku capek ngomong sama serigala. Melody kembali merebahkan tubuhnya dengan kesal. Wanita itu memunggungi Gala dan menarik selimut sampai menutupi sebagian tubuhnya. Kamu tuh yang ngeyel. Aku sudah yakin kalau Sean itu cuma mencari perhatian dari kamu doang. Supaya kamu percaya kalau dia benar-benar membantu Sky. Oceh Gala yang tak didengar lagi oleh Melody. Wanita itu menutup telinga dengan telapak tangannya sendiri. Melody tidur dengan posisi memunggungi suaminya. Gala membuang napas kasar, pria itu ikut merebahkan tubuh di samping Melody dengan posisi terlentang. Ia tak menghadap ke arah istrinya, atau bahkan memeluk tubuh wanita itu dari belakang.
Melody kembali membuka kedua matanya. Ia belum benar-benar tidur. Kok Kak Gala diam aja sih? Kenapa dia gak bujuk aku? Kenapa dia gak peluk aku? Gerutu Melody dalam benaknya. Wanita itu gerasak-gerusuk sendiri. Ia merasa kesal karena Gala tidak memeluknya dari belakang. Padahal, ia menunggu hal itu. Sudah terbiasa tidur di dalam dekapan, rasanya ia tidak akan bisa tidur tanpa rangkulan tangan kekar suaminya. Melody membalikkan tubuhnya dengan kesal. Ia langsung menatap ke arah Gala yang sudah memejamkan mata. Sika, nyebelin banget sih, malah tidur. Aku gak bisa tidur kalau gak dipeluk. Gerutu Melody dengan nada kesal. Ingin rasanya ia memencet hidung Gala agar pria itu kembali terbangun. Namun, tanpa diduga, Gala membuka kedua mata dan langsung menarik tubuh Melody ke dalam dekapannya. Kak Gala belum tidur? Tanya Melody dengan kedua mata yang terbuka lebar. Sudah. Tapi aku tahu kamu tidak akan bisa tidur tanpa pelukanku. Walaupun kita sedang marahan, tapi harus tetap saling mendekap supaya bisa tidur. Ucap Gala dengan nada yang terdengar seperti orang mengigau. Melody terkekeh ketika mendengar ucapan suaminya. Wanita itu menelusupkan wajah pada dada bidang Gala dan segera memejamkan mata ketika merasa nyaman dan aman. Sementara itu, Sean mengantar Sky sampai ke rumahnya. Pria itu mengetuk pintu yang langsung dibuka oleh Arini. Wanita itu belum tidur. Ia ketar-ketir sendiri menunggu Sky pulang di ruang tengah. Sehingga ketika mendengar pintu rumah diketuk, Arini langsung membukanya. Astaga, Sky, kamu kenapa begini? Pekik Arini dengan mata melebar ketika melihat Sky yang sudah hampir tak sadar. Berdiri dengan dibantu oleh Sean. Tante, aku diminta Melody untuk mencari keberadaan Sky. Untung saja aku menemukannya di klub. Tapi, Sky sudah mabuk berat. Ucap Sean dengan wajah meyakinkan. Sky, kamu kenapa sampai lari ke tempat itu? Sayang. Arini segera memegang tangan Sky dan akan menopang tubuh putranya. Sean, terima kasih ya. Kamu sudah membantu Sky dan membawanya pulang. Tutur Arini berterima kasih. Sama-sama, Tante. Ini kunci motor Sky. Sean menyerahkan kunci motor milik Sky yang tadi dibawa oleh Atta. Ah, iya. Sekali lagi terima kasih. Biar Tante bawa Sky masuk. Arini merangkulkan tangan Sky pada bahunya. Sama-sama, Tante. Kalau begitu, aku pamit dulu. Sean membalikan badannya. Pria itu berjalan ke arah Arta yang sudah menunggunya di depan mobil. Bibir Sean mengembangkan senyum penuh kemenangan. Sementara Arini membawa tubuh Sky masuk ke dalam rumah dengan langkah perlahan. Ia cukup kerepotan ketika membawa tubuh Sky yang sudah tumbuh semakin tinggi dan kekar. Astaga, Sky kenapa? Sergah Marcel ketika melihat keadaan putranya. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Balas Arini dengan geram. Kenapa kamu malah menyalahkan aku? Kamu juga bersalah, Arini. Balas Marcel yang tak mau kalah. Mama sama Papa jangan berantem lagi. Kalian tidak boleh cerai. Kalau kalian cerai, aku akan semakin hancur. Ucap Sky dengan nada bicara yang terdengar seperti bergumam. Mata pemuda itu hampir tertutup, namun ia masih bisa mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Karena Arini dan Marcel berbicara dengan nada yang cukup tinggi. Sky, biar Papa antar kamu ke kamar. Kenapa kamu bisa sampai mabuk seperti ini? Kamu masih kecil. Jangan terjun ke dunia bebas. Papa tidak mengajarimu seperti ini. Kesal Marcel seraya memegang lengan kiri Sky. Sementara Arini merangkulkan lengan kanan Sky pada bahunya. Kalian tidak mengajariku mabuk, tapi kalian memberikan kehancuran padaku. Jangan salahkan aku, jika aku lebih egois dari kalian. Gumam Sky lagi yang membuat Arini seketika memanas. Papa kamu yang kurang ajar. Sky. Ketus Arini. Sudah cukup. Arini, lebih baik sekarang kita bawa Sky ke kamarnya dan biarkan dia beristirahat. Kita bisa membicarakan baik-baik setelah Sky tidak dalam keadaan mabuk. Marcel menuntun langkah Sky menuju kamarnya. Setelah tiba di kamar, Arini melepaskan jaket dan sepatu Yanu dikenakan putranya. Ia juga menyelimuti tubuh Sky dan membiarkan putranya tidur dengan lelap. Arini, aku rasa kita perlu bicara berdua. Marcel memegang lengan Arini dan menarik tubuh wanita itu agar keluar dari kamar Sky. Lepaskan!
Aku bisa jalan sendiri. Arini menarik tangannya dari Marcel dengan kasar. Setelah itu, ia berjalan terlebih dahulu ke dalam kamar mereka. Arini berdiri di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk. Langkah Marcel semakin mendekat. Pria itu berdiri tepat di hadapan Arini yang tak melirik sedikit pun ke arahnya. Arini, kita tidak bisa terus bermain petak umpet dengan masalah. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu dan mencari jalan keluar dari semua ini. Tutur Marcel mengawali pembicaraan mereka. Arini mengangkat kepala perlahan. Ia menatap ke arah Marcel dengan sorot mata penuh arti. Jalan keluarnya adalah berpisah. Tegas Arini dengan suara bergetar. Benarkah? Dari sorot matamu, aku tidak yakin kalau kamu benar-benar ingin berpisah denganku. Arini, aku tahu kamu masih menyimpan rasa untukku. 20 tahun lebih kita hidup bersama. Aku pikir itu bukanlah waktu yang singkat. Apa kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan yang sudah terikat selama itu? Marcel menatap intens kedua mani kecoklatan milik istrinya yang perlahan mulai berembun. Bibir Arini bergetar menahan tangis. Hatinya tersayat ketika mendengar penuturan Marcel. Dari dulu hingga saat ini, ia masih mencintai pria itu. Kamu yang telah menghancurkan semuanya. Mas, kamu menghancurkan hubungan kita, menghancurkan perasaan anak-anak kita. Dan kamu juga telah menghancurkan rasa cintaku. Arini sudah tak dapat menahan tangis. Buliran kristal lolos begitu saja, menerobos pelupuk matanya. Marcel memegang kedua bahu Arini yang bergetar hebat dan menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Satu hal yang perlu kamu tahu, Arini. Aku tidak pernah membencimu, ucap Marcel dengan nada pelan. Pria itu mengusap lembut rambut hitam sang istri. Aku benci kamu, Mas. Aku benci. Arini melepaskan pelukan Marcel dan akan menjauhkan tubuhnya dari pria itu. Bibirmu boleh berkata seperti itu, tapi tidak dengan hatimu. Jangan mudah mengambil keputusan, Arini. Pastikan dulu kalau hatimu tidak akan terluka setelahnya. Marcel menarik kembali tubuh Arini. Ia menempelkan keningnya pada kening Arini yang membuat wajah mereka hampir tak berjarak. Coba kamu rasakan, masih adakah cinta untukku? Marcel membelai lembut pipi sang istri, sembari menghapus jejak air mata pada pipi mulus itu. 40. Digendong ke kamar mandi. Arini menjauhkan wajahnya dari Marcel dengan air mata yang mengalir semakin deras. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat dengan sempurna pada pipi pria itu. Marcel langsung memegangi pipinya yang terasa memanas akibat tamparan keras sang istri. Kamu bertanya padaku, masih adakah cinta untukmu? Hah? Tidak salah. Seharusnya, aku yang bertanya seperti itu kepadamu. Masih adakah cinta untukku? Tapi, aku rasa, jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan mengkhianatiku. Tutur Arini dengan nada bergetar. Rahangnya mengeras, dengan air mata yang semakin tak terbendung. Arini, beri aku sedikit waktu untuk menjelaskan kepadamu. Pinta Marcel sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Silahkan. Walaupun aku tahu, penjelasanmu hanya akan menambah rasa sakitku. Arini memegang dadanya yang terasa sesak. Ingin rasanya ia menangis sekencang mungkin. Namun dirinya takut Sky yang berada di kamar sebelah, terbangun dan kembali mendengar pertengkaran mereka. Marcel maju satu langkah. Pria itu mengarahkan tangannya pada kedua bahu Arini yang bergetar hebat. Namun, wanita itu segera menepisnya dengan cepat. Arini, seperti yang kamu ketahui, dulu kita menikah karena dijodohkan. Jauh sebelum kita menikah, aku dan Alva sudah menjalin hubungan. Namun, Alva dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pria yang berasal dari kota Jakarta. Setelah Alva menikah pun, aku masih mencintainya. Hingga pada akhirnya aku dan kamu dijodohkan dan kita menikah. Marcel menjeda ucapannya. Pria itu seperti membuka lembaran usang yang telah lama tersimpan rapi di atas kenangan. Arini hanya terdiam, memberikan waktu kepada Marcel untuk menyelesaikan ungkapannya. Aku tahu, aku salah. Setelah Alva mempunyai seorang anak, rumah tangganya bersama laki-laki itu terancam berpisah. Alva datang kepadaku dengan keadaan hancur. Saat itu, aku merangkulnya dan kembali terjadi hubungan di antara kami. Ucapan Marcel kembali terjeda. Ada goresan ragu pada wajahnya. Namun,
Ia sudah terlanjur menyelam dan harus menyelesaikan semuanya. Aku tahu. Aku sangat salah. Arini. Waktu itu, aku berniat menceraikanmu dan akan kembali bersama Alva. Namun, semesta seolah tak mengizinkan. Kamu hamil anak pertama kita, hamil Melody. Aku tidak jeti menceraikanmu. Begitupun dengan Alva yang kembali kepada suaminya. Namun, saat itu, Alva telah mengandung benih dariku. Brooke, Arini menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai. Ia benar-benar merasa lemas ketika mendengar penuturan Marcel. Entah benar atau tidak, namun rasanya tidak mungkin jika pria itu sedang membual. Arini merasa berada di puncak kehancuran. Bahkan kedua kakinya seakan tak mampu berpijak lagi. Dadanya sesak, tangis gerimis sudah tak bersuara. Arini menenggelamkan wajah pada kedua lutut. Perasaannya ingin benar-benar tenggelam dari muka bumi ini. Kedua tangan wanita itu mengacak rambutnya dengan kasar. Tak ada ungkapan yang keluar dari bibir bergetarnya. Hanya isakan pelan yang menandakan kepedihan. Arini, maafkan aku. Marcel ikut berjongkok di hadapan Arini. Pria itu menatap tak tega ke arah istrinya. Ia tidak pernah membenci Arini seujung kuku pun. Namun, Marcel memiliki jiwa bajingan di balik sikap tenangnya. Arini mengangkat kepalanya dengan perlahan. Wanita itu melempar tatapan kaburnya ke arah wajah Marcel. Wajah yang selalu ia rindukan tatkala gelap tanpa suara. Maaf. Apa kamu pikir? Maafmu masih berguna. Ucap Arini dengan nada pelan, tapi terdengar penuh penekanan. Bukankah tidak ada obat dari segala kesalahan selain maaf? Balas Marcel yang membuat Arini semakin geram. Aku ingin bertemu wanita itu. Bawa aku untuk menemuinya. Pinta Arini dengan tatapan serius. Kedua bola matanya memerah dengan pipi yang telah basah oleh air mata. Kamu mau bertemu Alva? Marcel menautkan kedua alisnya. Iya, aku mau melihat wajah wanita yang telah berhasil merampas dirimu. Gigi Arini terlihat mengerat, seolah menjadi gambaran betapa geramnya ia saat ini. Namun, rasa sakit yang begitu dalam membuat jiwanya seakan melemah. Arini, aku akan tetap mempertahankan pernikahan kita, jika kamu bersedia. Tutur Marcel yang membuat kedua tangan Arini mengepal sempurna. Di mana wanita itu? Dia ada di Jakarta kan? Bawa aku untuk bertemu dengannya. Setelah itu, akan kuputuskan, tetap hidup bersamamu atau berpisah. Arini bangkit dengan perlahan. Wanita itu berpegangan pada ranjang untuk membantunya berdiri. Kamu mau kemana? Tanya Marcel ketika Arini akan berjalan ke arah pintu. Aku masih ada di rumah ini, tapi aku tidak akan tidur bersamamu. Aku jijik sama kamu. Tegas Arini seraya berjalan dengan gontai keluar dari kamar itu. Sebuah kamar yang selalu menjadi dermaga asmara setelah mereka berdayung di lautan madu. Namun, saat ini tempat itu bagaikan samudera empedu yang merubah segalanya menjadi pahit. Malam mengantar tangis sampai kembali bertemu dengan sang fajar. Mentari kembali memberikan kehidupan pada setiap yang bernyawa. Gala bangun terlebih dahulu. Bahkan pria itu sudah berpakaian rapi sebelum kedua mata istrinya terbuka. Gala membuka gorden kamar itu yang membuat sinar mentari seketika menyorot pada kedua mata indah yang terbuka dengan perlahan. Melody mengucek matanya beberapa kali, demi memperjelas penglihatan. Kedua mata wanita itu membulat sempurna ketika melihat jarum jam telah menunjukkan pukul 6:30 pagi. OMG, aku kesiangan. Pekiknya seraya menyingkap selimut yang menutupi sebagian tubuh dan segera bangkit. Ia mengarahkan pandangannya pada Gala yang sedang menyemprotkan parfum pada beberapa bagian tubuhnya. His, mentang-mentang lagi marahan. Aku sampai gak dibangunin, dasar serigala. Gerutu Melody dengan kesal. Gala yang mendengar itu, menoleh dengan perlahan ke arah Melody. Bibir pria itu tersenyum tipis ketika melihat wajah bangun tidur istrinya. Sudah bangun ya? Ayo cepat mandi. Titah Gala dengan nada datar. Wah, ternyata serigala kalau lagi marah kayak gitu. Nyesel aku. Kenapa nggak nikah sama kelinci aja? Melody mengeluarkan suara tangis yang cukup kencang. Setet, gak boleh kencang-kencang. Nanti dikira KDRT sama tetangga. Gala menempelkan telunjuk pada bibirnya sendiri. Abisnya, kagak lagi tuh banget. Ngeselin, gak sekalian aja tinggalin aku di kamar.
Gerutu Melodi lagi dengan mata memanas. Oh, mau ditinggalin keluar? Oke. Gala membalikan badan akan keluar dari kamar itu. Kak Gala, teriak Melodi yang segera turun dari ranjang dan berlari ke arah suaminya. Wanita itu memeluk tubuh Gala dari belakang dengan erat. Kaki Gala berhenti melangkah. Pria itu kembali tersenyum ketika merasakan dekapan erat dari sang istri. Katanya mau ditinggalin. Ucap Gala yang membuat pelukan Melodi semakin mengerak. Gak mau. Aku takut. Balas Melodi dengan nada manja. Gala memegang kedua tangan Melodi dan melepaskan pelukan sang istri dengan perlahan. Pria itu membalikan tubuh, lalu memegang kedua pipi mulus Melodi. Kak Gala masih marah. Ya udah, aku minta maaf. Cicit Melodi. Iya, aku maafkan. Balas Gala masih dengan nada yang terdengar datar. Melodi menatap ke arah suaminya dengan dahi mengerut. Kok gitu sih? Simple banget ngomongnya, iya aku maafkan. J3 merasa bersalah ya. Udah cuekin aku. Diamkan aku. Cerocos Melodi dengan bibir mengerucut. Hahaha, iya. Aku juga minta maaf. Gala melabuhkan ciuman pada kening istrinya. Ciuman itu turun pada kedua pipi serta bibir Melodi. Ih. Baik kan? Melodi meloncat lalu melingkarkan kedua kakinya pada pinggang Gala. Ya udah, kamu mandi dulu, abis itu aku antar ke kampus. Gak usah masak dulu, takut kesiangan. Kamu sarapan di kampus aja ya. Tutur Gala dengan nada bicara yang terdengar normal, tidak datar seperti tadi. Anterin ke kamar mandi. Ucap Melodi lagi dengan manja. Bahkan wanita itu menyandarkan kepalanya pada dada bidang Gala. Dengan posisi yang masih berada di dalam pangkuan suaminya. Gala hanya tersenyum ketika melihat tingkah manja istrinya. Pria itu membawa Melodi yang masih berada di dalam gendongannya ke kamar mandi. Mau aku mandikan juga? Tawar Gala setelah mereka berada di dalam kamar mandi. Gak. Terima kasih. Sekarang, Kak Gala keluar. Melodi segera turun dari pangkuan Gala dan sedikit mendorong tubuh suaminya agar keluar dari kamar mandi. Melodi menyelesaikan ritual mandinya dengan cepat, karena dirinya takut kesiangan. Sepasang suami istri itu segera menaiki motor mereka untuk menuju kampus. Seperti biasa, Melodi melingkarkan kedua tangannya pada perut Gala dan menyandarkan kepala pada punggung tegap pria itu. Setelah ini, aku mau ke klinik. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Ucap Gala saat mereka berada di perjalanan. Meskipun klinik itu belum resmi dibuka, tapi Gala masih sering datang ke sana untuk menyiapkan segalanya agar benar-benar matang. Terlebih lagi, ada beberapa ruangan yang ia ubah dari bangunan sebelumnya. Oke, nanti kalau jam kampus udah selesai, aku telepon. Balas Melodi yang tak mengendorkan pelukannya sedikit pun. Sip, tapi nanti nunggu akunya di dalam kampus aja ya. Jangan di luar, takut ada yang ganggu. Tutur Gala dengan nada serius. Posesif banget sih. Melodi mencubit pelan perut suaminya. Keduanya saling menukar candaan hingga motor Gala tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ada apa, Kak? Kok berhenti di sini? Tanya Melodi seraya menegakkan tubuhnya. Di depan kayaknya ada kecelakaan. Kita turun dulu yuk. Ajak Gala sambil memasang standar motornya. Melodi ikut turun dan berjalan ke arah kerumunan orang-orang di depan mereka. Banyak kendaraan yang berhenti mendadak di tengah jalan dan mengundang kemacetan. Gala memegang tangan Melodi, membelah kerumunan orang-orang. Maaf, ada apa ya, Pak? Tanya Gala kepada seorang bapak-bapak yang ikut berkerumun di sana. Tadi, ada mobil yang menabrak pembatas jalan. Gak tahu kenapa, tiba-tiba mobil itu oleng dan menabrak pembatas jalan. Jelas bapak-bapak itu yang membuat Gala semakin penasaran. Ia menarik tangan Melodi untuk semakin maju agar bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Dahi Gala seketika mengerut ketika melihat mobil hitam yang tak asing lagi di matanya. Bukan hanya itu, bahkan kedua matanya hampir membulat ketika melihat 3 orang yang baru keluar dari mobil tersebut. Mama, Papa, Aiyara. Gala segera menghampiri keluarganya. Ternyata, mobil yang menabrak pembatas jalan itu adalah mobil Arsen. Untung mereka tidak kenapa-napa, hanya saja bagian depan mobilnya sedikit penyok, serta jidat Regina yang terlihat merah karena terbentur. Astaga, Mama,
Papa, kenapa bisa sampai menabrak pembatas jalan? Tanya Gala setelah berdiri di hadapan kedua orang tuanya. Kamu jangan banyak tanya. Ini semua gara-gara kamu. Balas Regina dengan ketus, sambil memegangi keningnya yang memerah. Gala kembali menautkan kedua alisnya saat mendengar Regina menyalahkan dirinya. Kok gara-gara Gala? Mah. Gala menatap bingung ke arah sang ibu. Gala jangan dengarkan ucapan mama kamu. Kami tidak apa-apa kok. Oh iya, kamu pasti mau mengantar Melody ke kampus ya? Tanya Arsen dengan wajah ramah. Iya, Pah. Apa mama dan papa tidak ada yang terluka? Ayara juga. Gala menatap ke arah ibu, ayah, serta adiknya secara bergantian. Sementara Melody hanya terdiam di samping Gala dengan wajah bingung. Jika ia berbicara, dirinya takut disalahkan oleh Regina. Gak apa-apa, Kak. Tadi, Mama sama Papa bertengkar ketika Papa menyetir. Makanya, mobil Papa sampai menabrak pembatas jalan. Jelas Ayara yang membuat Gala seketika kembali mengarahkan tatapannya kepada Regina dan Arsen. Bertengkar kenapa? Mah, Pah. Gala menatap intens ke arah kedua orang tuanya. Bukan apa-apa. Ya sudah, kamu lanjutkan saja perjalanannya. Mah, Ayara, ayo masuk mobil. Kita harus bawa mobil ke bengkel dulu. Ajak Arsen dengan cepat. Bahkan, pria parubaya itu sampai menarik tangan Regina agar segera masuk ke dalam mobil. Padahal, mulut Regina sudah terbuka dan bersiap melempar lontara kata pada anak dan menantunya. Arsen segera menjalankan mobilnya meninggalkan tempat itu. Seketika kerumunan orang-orang mulai bubar dan berganti dengan suara klakson yang saling bersahutan. Yuk kita berangkat lagi. Gala menarik tangan Melody untuk kembali pada motor mereka. Gala menjalankan motornya lagi dengan perlahan. Ia masih kepikiran ucapan Ayara. Kira-kira apa yang menyebabkan Regina dan Arsen sampai bertengkar? Apa itu ada hubungannya dengan uang perusahaan yang diberikan Arsen padanya? Bahkan, Regina sempat mengatakan kalau ini semua adalah salahnya. Gala terus kepikiran hal itu, bahkan sampai motornya tiba di depan kampus Melody. Kakak melamun. Tanya Melody seraya turun dari motor. Wanita itu membuka kaca helm yang dikenakan Gala agar bisa melihat wajah suaminya dengan jelas. Tidak. Siapa yang melamun? Elak Gala dengan cepat. Tadi di motor diam aja. Kakak pasti masih kepikiran sama Om Arsen dan Tante Regina ya. Tebak Melody dengan tatapan yang seolah mengintimidasi. Aku cuma sedang fokus membawa motor, supaya tidak nabrak. Ya sudah. Kamu jangan pikirkan ucapan mama ya. Aku berangkat dulu. Gala kembali menyalakan motornya dan siap melaju. Kak, tunggu. Teriak Melody sebelum motor Gala melaju meninggalkan tempat itu. Ada apa? Kamu mau ikut lagi? Tanya Gala sambil membuka kaca helmnya yang sempat ditutup. Bukan. Tapi ini helmnya belum aku buka. Melody segera membuka helm dan langsung menyerahkannya kepada Gala. Astaga. Aku lupa. Gala menggaruk kepalanya yang tertutup helm. Kak Gala, kenapa sih? Tadi helm ketinggalan, sekarang garuk kepala. Jelas-jelas pakai helm, mana mungkin kerasa. Cerocos Melody yang setelah itu memecahkan tawa ketika melihat kelakuan random suaminya. Hehehe, maaf. Aku kurang fokus. Sepertinya setelah ini harus minum air 2 liter. Ucap Gala sambil terkekeh. Ya udah sana. Abis itu perutnya jadi kayak ikan buntal. Lagi-lagi Melody tertawa. Gala melambaikan tangannya dan kembali menjalankan roda 2 itu meninggalkan sang istri. Melody segera masuk ke dalam kampus. Ia langsung menghampiri Yona dan Indira yang menunggunya di depan kelas. Hai, guys. Sapa Melody dengan wajah ceria. Ia selalu merasa senang ketika berkumpul bersama teman-temannya. Karena Yona dan Indira adalah teman yang baik dan tidak pernah membuatnya bosan. Hai, Mel. Kangen banget gue sama lo. Yona dan Indira mendekat ke arah Melody dan memeluk tubuh wanita itu. Udah kayak gak ketemu setahun aja. Pakai acara kangen segala. Balas Melody ketika Yona dan Indira telah kembali melepaskan pelukannya. Kita belum pisah 1 tahun. Mel, tapi gue udah kangen sama lo. Celetuk seseorang dari belakang yang membuat Melody langsung membalikan badannya.
Eske. Refleks Melody menyebut nama itu ketika melihat seorang pemuda dengan kepala yang masih diperban berdiri tepat di hadapannya. Eske baru tiba bersama dengan Julian. Setelah pulang dari rumah sakit, Eske memaksa untuk tetap masuk ke kampus. Meskipun ia belum bisa berangkat ke kampus sendiri dengan mengendarai motor, Eske tetap datang ke sana dan memaksa Julian untuk mengantar jemput dirinya, meskipun jarak rumah mereka cukup jauh. Apa kabar, Mel? Tanya Eske dengan senyum mereka. Rasanya ia sudah sangat merindukan wanita itu. Melody tak membalas ucapan Eske. Hatinya memanas ketika mengingat kenyataan kalau Eske adalah anak kandung ayahnya dengan wanita lain. Tangan Melody mengepal dengan dada bergemuruh. Ia segera membalikan badan, lalu masuk ke dalam kelas tanpa permisi. Mel, lo kenapa? Yona, Indira, Melody kenapa? Tanya Eske dengan wajah bingung. Yona dan Indira hanya menggeleng. Mereka tak ingin ikut campur meskipun tahu kebenarannya. Jo, lo tahu Melody kenapa? Eske bertanya kepada Julian setelah tak mendapat jawaban dari Yona dan Indira. Julian ikut menggeleng yang membuat Eske semakin bingung. Ia benar-benar tidak tahu kenapa Melody bisa bersikap seperti itu padanya. Sepanjang jam kampus berjalan, Melody sama sekali tak melirik atau bahkan menoleh ke arah Eske. Hatinya selalu sakit ketika melihat pemuda itu. Ia merasa sakit oleh keadaan. Walaupun Melody tahu kalau Eske tidak bersalah dalam hal ini. Namun, ia tak dapat menahan kekecewaan di hatinya ketika mengetahui kalau pemuda itu adalah anak hasil hubungan gelap ayahnya dengan wanita lain. Bahkan, saat jam istirahat pun, Melody menolak ajakan Yona dan Indira untuk datang ke kantin. Karena ia tahu di sana juga ada Eske. Sampai jam kampus selesai, Melody langsung meminta dijemput oleh Gala. Mel, panggil Eske sambil mencegat langkah Melody yang akan keluar dari kelas. Melody tak membalas. Wanita itu sedikit mendorong tubuh Eske agar tidak menghalangi jalannya. Mel, lo kenapa? Teriak Eske seraya mengejar langkah Melody. Mel, lo kenapa tiba-tiba kayak gini sama gue? Eske memegang tangan Melody, berusaha menghentikan langkah wanita itu. Lepas. Melody menarik tangannya dengan kasar dari genggaman Eske. Setelah itu, ia berlari keluar dari gerbang kampus meninggalkan Eske yang menatapnya dengan heran bercampur kacau. Dering telepon membuat langkah wanita itu terhenti. Melody segera mengambil ponselnya dari dalam tas. Matanya seketika berbinar saat melihat nama sang ibu terpampang jelas pada layar ponselnya. Melody segera mengangkat panggilan telepon dari Arini dan menempelkan benda canggih itu pada telinganya. Halo, Mah. Halo, Melody. Sekarang, Mama, Papa dan Eske berada di Jakarta. Nanti malam kamu ikut Mama ya. Cerocos Arini dengan nada yang terdengar bergetar seperti menahan tangis atau bahkan mungkin wanita itu sedang menangis. Ikut kemana? Mah. Tanya Melody yang merasa penasaran bercampur takut. Ia takut ibunya akan mengajak ia pulang kembali dan meninggalkan Gala. Ikut bertemu dengan wanita yang menjadi selingkuhan papa kamu. Jawab Arini yang diiringi isakan. Sepertinya, wanita itu sudah tak dapat menahan tangis. Deh! Jantung Melody berdebar kencang. Perasaannya tak karuan. Entah apa yang akan terjadi setelah ini dan kenapa pula ibunya mau datang jauh-jauh ke Jakarta untuk menemui wanita itu.